Nah, syukurlah karena kita masih bisa berkumpul seperti biasa di tempat kita ini. Kegiatan kita hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Ernawati dari mana? Harapan saya, mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Harapan saya, mari belajar bersama. Itu harapan saya, bekerja sama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Saya ucapkan kepada kepala sekolah yang sudah memberi waktu dan kesempatan, terutama dukungannya untuk saya pribadi dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Beni Sumorna SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat rekan saya di SDN 06 IPA 004. Pertama, layak dan pantas kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, jikalau pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan rapat yang kita lakukan setiap Sabtunya. Nah, mohon izin Bapak Ibu, pada hari ini mungkin rapatnya didampingi dengan kegiatan pengimbasan yang akan saya lakukan dari kegiatan guru penggerak. Saya di sini dengan rendah hati Bapak Ibu izinkan beri waktu dan kesempatan. Saya di sini bukan untuk menggurui, mengajari atau mengarahkan Bapak Ibu, tetapi saya di sini posisinya adalah hanya berbagi praktik baik ya mengenai budaya positif yang kami peroleh di kegiatan guru penggerak. Nah, ini adalah salah satu tugas dari kegiatan modul 1 yang sudah kami selesaikan, di mana tugas akhir adalah melakukan aksi nyata pengimbasan budaya positif, di mana nanti hasil daripada kegiatan kita ini akan diunggah di halaman PMM di bagian karya bakti. Oleh sebab itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, selamat datang Bapak Ibu Guru hebat SDN 05 2004. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah kita, mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, jadi hari ini saya hanya ingin sesuai judul saya yang tadi adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah mengerti apa itu budaya positif, ya, yaitu praktik-praktik baik, perilaku baik yang sudah kita terapkan di sekolah kita, termasuk program-program yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah setiap Senin sampai dengan Sabtunya. Adapun konsep utama modul budaya positif ini nantinya yaitu kita akan membahas perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin agak panjang Bapak Ibu, nanti akan kita persingkat. Perubahan paradigma saya kutip dari seorang tokoh yang bernama Stephen R. Covey 1991. Beliau mengatakan, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kemudian tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah Anda paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Nah, itu sebagai motivasi awal kita pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita masuk pada paradigma perubahan, saya ada sedikit percontohan di sini kegiatan kepalan tangan untuk membuka pemahaman kita tentang alur daripada kegiatan hari ini. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, kegiatan kepalan tangan ada A,
dan B, ya, Anda dan teman Anda. Ya, ini ilustrasi Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala seperti pada gambar. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan kita. Nah, mungkin kalau kita melakukan kegiatan kepalan tangan tadi, ketika teman kita menunjukkan kepalan itu, kita, teman yang lain, apa yang ada di tanganmu? Bukalah. Bisa saja caranya pasti berbeda-beda kan Bapak Ibu. Bisa, ayolah buka, aku kan mau tahu, gitu ya. Kemudian bukalah, barangkali kamu tahu ada banyak cara yang akan dilakukan orang, ya. Mungkin apa yang akan terjadi? Nah, kalau kamu di posisi si A yang mengepalkan tangan dan temanmu memaksamu untuk membuka, sementara yang di kepalan tangan itu adalah sesuatu yang berharga yang menurut kamu tidak perlu diketahui orang lain, maka apa yang kamu akan lakukan? Mungkin boleh satu orang menjawab Bapak Ibu? Mungkin Pak Rizky? Terima kasih kepada Presiden yang berkenan kepada saya. Jika saya berada memposisikan diri sebagai A yang mengepalkan tangan dan di dalam tangan saya itu ada sesuatu yang berharga dan mungkin sesuatu hal itu orang lain tidak perlu dan tidak wajib untuk tahu, maka saya tidak akan membukakannya. Terima kasih Pak Rizky. Jadi respon daripada seseorang dari kegiatan praktik kecil ini bisa beragam ya Bapak Ibu. Banyak. Ada yang memang tidak membuka sama sekali. Ya, tadi alasan Bapak Rizky mengatakan saya tidak akan membuka karena itu sesuatu hal yang orang lain tidak perlu tahu. Itu sama saya penting seperti itu. Berarti dia melakukan sesuatu itu berdasarkan dari kemauan diri sendiri, tidak terpengaruh oleh siapapun. Namun ada beberapa di antara kita mungkin yang akan melakukan hal yang berbeda. Ketika dia diintimidasi, dipaksa, dihardik, dia akan. Bapak Ibu, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah inti daripada kurikulum merdeka. Elemen-elemennya banyak. Sekarang mari kita nyanyikan dulu Bapak Ibu lagu daripada pelajar Pancasila. 1, 2, 3, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Iya Bapak Ibu ternyata masih hafal dan hafal sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau selama ini kita bikin tata tertib, benar nggak Bapak Ibu? Tata tertib, aturan kelas 5D, kelas 1D. Nah, ini yang mau kita ubah paradigmanya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat peraturan kelas itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, itu peraturan kelas. Ya, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, nah sebelum ini coba Bapak Ibu kira-kira peraturan kelas yang Bapak Ibu buat di sekolah di kelas masing-masing itu apa? Mungkin ada yang bisa membantu saya peraturan kelasnya. Sebelum kita masuk ke materi ini, apa yang menjadi peraturan kelas masing-masing? Mungkin Ibu Yelita boleh? 1, 2 contoh saja Ibu. Peraturan di dalam kelas saya itu tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, peraturan di sekolah harus mengerjakan tugas dengan baik yang diberikan oleh guru.
Yang ketiga, peraturan saya di dalam kelas yaitu siswa-siswinya wajib melaksanakan tiket kelasnya dengan baik. Gitu. Terima kasih Bu, buat Bu Surya Yanita. Nah Bapak Ibu, sambil kita masuk ke bahan ini, saya akan bagikan stick note. Nanti Bapak Ibu akan menuliskan aturan-aturan kelas, ya. Saya mau satu guru mengisi satu aturan saja, karena kita di sini kebetulan banyak, ya. Saya mau satu guru mengisi satu aturan kelasnya. Tolong dibantu, Vera bagi aja. Satu-satu. Kalau sudah ditulis Ibu, saya mau kita tempel di sini. Ditempel di depan. Jadi nulisnya di depan ya Bapak Ibu, jangan di bagian yang tidak bisa ditempel. Satu saja. Satu saja aturan kelasnya. Yang ada di kelas satu saja mewakili Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, silahkan ditempel di papan Bapak Ibu. Sebelah sana. Kok nyampe? Satu saja Bapak Ibu. Silahkan diantar ke depan. Boleh. Minimal satu lah, ya. Tidak boleh kosong ya Bapak Ibu. Betul, jangan dua salah. Banyak-banyak salah. Apa yang kalian tulis? Oke, yang tercepat silahkan maju ke depan. Boleh ditempel di sini Pak Syakir. Tempelkan di sini, berjejer boleh. Buat namanya ya Bapak Ibu. Iya, atau kelasnya pun boleh. Biar kita bacakan nanti. Boleh Bu, boleh. Yang bidang studi juga boleh, guru-guru kelas juga boleh. Terbang itu jatuh. Ditempel Bu. Silakan ditempel ya Bapak Ibu. Kayak ini. Tadi tuh kamu masuk tidur. Ini yang di atas. Kok tadi gitu masuk. Ada lagi yang Bapak Ibu yang nulis itu balik. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Sudah. Ayo bebas Bapak Ibu ya. Apa aturan? Saya yakin dan percaya setiap guru, wali kelas maupun bidang studi pasti punya aturan dalam pembelajaran. Apalagi bidang studi, dia punya aturan sendiri itu. Di luar dari aturan yang ada di kelas itu sebenarnya. Karena aturan yang di kelas biasanya disusun oleh wali kelas. Sudah Bapak Ibu? Oke. Masih ada? Ya lama kali Kakak. Terima kasih. Bu Nora mungkin bisa membantu saya membacakan satu saja peraturan dari siapa dan apa aturannya. Silakan Bu. Ya, ini dari peraturan kelas dari kelas 4A. Wajib wajib berdoa dan menjaga kebersihan kelas. Terima kasih. Wajib berdoa dan menjaga kebersihan kelas dari 4A. Ya, ada yang mau baca lagi Bapak Ibu? Silakan. Bu, Teti mungkin silakan Ibu bacakan Bu.
Saya membacakan dari buku agama ya. Bersama-sama sebelum membaca ayat kursi bersama-sama sebelum memulai pelajaran. Oke, terima kasih Bu. Ada kemiripan ya, berdoa, intinya berdoa di sana sebelum memulai pembelajaran. Ya, kemudian saya akan lihat dari Bapak Agama juga ini, Pak Heriadi, yaitu kerjakan tugas tepat waktu. Kemudian dari balik kelas dulu ya. Enam B, tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah, itulah aturan-aturan ya. Banyak ini ya Bapak Ibu. Ya, wajib membawa peralatan tulis belajar sendiri kelas 6D. Kemudian tidak boleh jahil dari Ibu Bahasa Inggris, Bu Martiem. Dari Bapak PJOK, Penjas, Pak Kadir, wajib mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh guru. Ya, nggak semua kita baca ya, mewakili aja. Nah, itu yang disebut dengan peraturan-peraturan. Nah, umumnya peraturan itu yang membuat siapa Bapak Ibu? Jujur. Iya, guru kelas. Benar, guru kelas. Nah, kalau dalam keyakinan kelas ini ya, itu berbeda. Aturan itu berasal dari kesepakatan bersama. Ya, dari kesepakatan bersama. Caranya bagaimana Ibu? Kita mengadakan diskusi bersama siswa. Ya, tanyakan pada mereka ada pendapat-pendapat masing-masing siswa, kira-kira peraturan apa yang akan dibuat. Kalian suruh mereka bertanya pada dirinya sendiri, lalu tuangkan dalam sebuah kertas, lalu dikumpul. Ya, kemudian kata-kata tadi akan kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, seperti ini, wajib berdoa dan menjaga kebersihan kelas. Ya, melakukan regu piket, ada mungkin yang buat seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi di sini, nggak ada di sini tepat waktu. Tidak jahil. Ini ada rupanya dari kelas Bu Yeni rupanya, ya. Ini yang saya tunggu salah satunya. Datang tepat waktu melaksanakan piket kelas, ya. Ini yang paling umum. Nah, ini adalah kita ibaratkan adalah ini pendapat-pendapat dari anak yang berasal dari hatinya. Jadi setiap anak itu mungkin nanti membuat pendapatnya itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Sesudah itu kita akan mengubah menjadi kalimat positif. Ya, saya contohkan Bapak Ibu, tidak boleh jahil. Berarti ini tidak boleh nakal ya, mengganggu teman dan lain sebagainya. Maka kalimat positif untuk keyakinan kelas yang baik itu adalah menghormati atau hormat atau menghargai. Iya. Iya. Mana yang benar menghargai? Coba Pak Heru mungkin. Kelas 5B. Kelas 5B kita cari. Ditulis kelasnya Pak. Warna apa? Warna apa? Ini. Oh iya. Ya, ini ya yang hijau. Ya. Saling menghargai baik antara sesama teman maupun antara siswa dan guru. Ya, ini sudah kalimat positif, tapi harus kita persingkat. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar lebih mudah dipahami dan dimengerti anak. Jadi inti daripada ini, hormat kepada guru, mendengarkan guru saat mengajar di dalam kelas, kita sepakati adalah menghargai atau hormat. Boleh hormat saja. Poin-poin itu sudah masuk kepada kesepakatan kelas yang kita kenal dengan kata hormat atau saling menghargai. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ini saya kasih clue dulu. Nanti ini akan kita jawab bersama. Ya. Kemudian memakai masker, memakai helm itu misalnya adalah aturan. Maka kita akan
kalimatnya itu menjadi kalimat positif menuju keyakinan kelas, maka kita setuju, kita sepakati itu menurut Bapak Ibu apa itu? Memakai masker, helm, menjaga keselamatan. Iya benar Pak Syakir ya. Menjaga itu adalah keselamatan, hilangkan kata menjaganya Bapak Ibu, kita sepakati. Jadi dia katanya lebih simpel, padat seperti itu. Memakai masker, ya, memakai helm, tidak berlarian di sekitar sekolah, tidak mendorong teman saat bermain, ya, itu sudah termasuk. Ibu, yang untuk sesi terakhir ini kita refleksikan diri kita dari pemaparan tentang budaya positif. Ya, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ini pertanyaannya untuk diri sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Among di sini maksudnya kita sebagai guru, cara kita mengajar dan mendidik anak kita. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, itu refleksi kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Ibu guru atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memaparkan pemahaman tentang budaya positif dan berbagi praktik baik pada pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu nantinya akan tergerak hatinya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak yang saya harapkan Bapak Ibu juga dapat melakukan kolaborasi baik dengan saya maupun rekan lain untuk dapat mengikuti kegiatan guru penggerak nanti. Nah, untuk akhir kegiatan ini saya minta satu orang untuk memberikan umpan balik dari kegiatan kita hari ini. Pak Syakir tentunya kegiatan umpan baliknya. Terima kasih pada Ibu Ernawati. Nah, umpan balik dari hasil yang telah kita laksanakan ini, saya khususnya mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari yang dipaparkan oleh Ibu Erna, bahwasanya kita harus melakukan restitusi untuk menggantikan hukuman yang selama ini kita terapkan kepada peserta didik, di mana restitusi tadi fungsinya adalah untuk jangka yang sangat panjang, tidak hanya untuk hukuman yang bersifat singkat. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Oh iya, dan terinspirasi juga untuk mengikuti jejak Bu Erna menjadi guru penggerak di CGP Angkatan 11 ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu buat waktu dan kesempatannya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Doa saya, mari bekerja sama, berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan untuk kegiatan guru penggerak, saya sangat berharap Bapak Ibu semua di sini dapat berpartisipasi, mendaftarkan diri. Mari kita kerjasama. Kami siap berbagi dengan teman-teman semua jikalau ada kesulitan atau hal yang mau ditanyakan. Demikian pertemuan kita hari ini saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Terima kasih. Keyakinan kelas itu tujuannya dibuat adalah karena ibu perhatikan ya, masih ada anak-anak ibu yang harus diingatkan untuk melakukan aturan yang ada di
kelas kita, artinya dia belum menyadari sendiri apa yang menjadi kewajibannya di dalam kelas maupun di sekolah. Ya, jadi keyakinan kelas itu sebagai bentuk aturan, ya, aturan yang kita ubah kata-katanya menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, nah nanti anak-anak ibu, ya, keyakinan ini adalah untuk menumbuhkan sikap disiplin yang ada pada diri kalian, untuk menumbuhkan sikap disiplin dari diri sendiri. Ya, nanti caranya bagaimana membuat, Bu? Yang pertama, kalian akan membuat kalimat positif yang menjadi keyakinan kelas kita. Caranya bagaimana, Bu? Nah, Ibu contohkan. Misalnya, ya, nanti siapa membuat datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu kita tulis. Ya. Kemudian nanti ubah kata-katanya menjadi kalimat yang paling positif. Apa yang mau kamu? Misalnya ada di sini mungkin yang sering dibully temannya. Buat apa artinya itu? Jangan membuli kan ya. Ubah kata-katanya menjadi kalimat yang lebih positif. Apa dia? Saling menghormati. Mendengarkan dulu saat mengajar di dalam kelas itu juga kalimat positif, yaitu saling menghormati. Tapi ungkapkan dulu, isi dulu keyakinan kelas kalian berdasarkan dari diri kalian. Misalnya datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, memakai wadah, kemudian tidak membawa senjata tajam ke sekolah. Tulis saja sesuai dengan keinginan. Ibu akan bagikan stick note ini satu persatu. Kalian akan menuliskannya, lalu akan menempelkan di depan. Ya, menempelkan satu saja. Yang lain, satu saja. Ini berapa orang, Nak? 4 misalkan. Itu 3. Belakang 3 orang. Ini ada 5. Iya. Itu ada berapa itu? Ada 5 ya, Nak. Oke, ini anak ibu. Ini ada berapa, Nak? Ada 4. Kemudian itu ada berapa, Nak? Ada berapa orang di sana? 5. Iya, ada 5. Kasih orang 5. Oke, silakan tulis keyakinan kelas kalian. Iya, kan ada lemnya tuh, ya. Yang ada lemnya berarti kamu tulisnya di depannya, lemnya di belakang, jadi nanti bisa ditempel. Oke, yang lemnya di belakang, kamu tulis di depannya. Ini kan lemnya, perhatikan anak ibu, nah ini kan lemnya. Kamu tulisnya di depannya, nanti bisa ditempel di depan. Ayo silakan dikerjakan. Masing-masing satu bebas. Bebas sesuai dengan keinginannya. Kalau sudah selesai, antar tempel ke depan. Silakan, Nak. Ayo, kurang. Kayak gini apa gitu? Yang gini ya. Karena klaimnya nanti di sini. Berarti dia memanjang, nulisnya memanjang ya, Nak. Jadi nulisnya ke bawah. Ya, nulisnya ke bawah. Ya, tuliskan keyakinan kelasnya anak ibu. Kalau sudah, tempel ke depan, silakan nanti ke depan. Tempelkan ke depan. Iya. Ini dari Prajaya, teman-temannya ya. Enggak. Bisa kepala, silakan. Ya, begitu cara menempel. Yuk, silakan Prajaya di mana? Di belakang lem. Ayo, yang lain silakan, Nak. Tempel di depan. Oh ya. Bebas ya anak ibu, bebas. Ayo. Ubah menjadi kalimat positif nanti. Kalau belum positif, kita positif saja. Ayo, yang udah selesai, silakan duduk aja. Sudah, yang kelompok pink itu belum? Ayo, Nak. Silakan maju ke depan, bebas ya, Nak. Gak usah banyak-banyak. Satu saja.
Satu saja, melakukan lagi. Iya. Hah? Boleh? Ayo melakukan lagi pikir temannya itu ya. Mama tidak tempel loh. Ayo. Ya silakan anak ibu, yuk berdua sekali. Ini mengucapkan selamat siang semuanya anak ibu.